Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bapak harap kabar kalian baik semua dan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan, tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui keberagaman sosial budaya setempat. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui level gerak tari dalam seni budaya tari. Nah, yang ketiga, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf dalam sebuah teks. Nah, tujuan yang keempat adalah siswa dapat menyebutkan atau mengetahui kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman agama. Nah, sebelum kita masuk pada materinya lebih lanjut, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu ada berapa suku yang tinggal di provinsi tempat kalian tinggal? Nah, coba dipikir, diingat-ingat lagi. Pasti ada banyak suku yang tinggal di provinsi tempat kalian tinggal. Nah, yang kedua, coba kalian ingat-ingat lagi budaya apa yang berkembang di provinsi tempat kalian tinggal. Nah, Bapak kasih contoh. Bapak sekarang tinggalnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak. Nah, di tempat tinggal Bapak sekarang ini ada banyak suku. Ada suku Dayak, suku Melayu, suku Tionghoa, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan suku lainnya. Nah, kemudian budaya yang berkembang di tempat tinggal Bapak sekarang ini, sebagai contoh, yang paling sering kita jumpai budaya Dayak. Nah, budaya Dayak ini sering kita lihat di dalam kegiatan event Pekan Gawai dan juga dalam kegiatan naik dango. Lalu budaya Melayu sering kita jumpai, misalnya tumpang negeri, acara robo-robo. Lalu budaya Tionghoa ini juga sering kita jumpai ketika acara Cap Gome. Nah, barangkali kalian ada yang pernah pergi ikut menonton kegiatan Cap Gome tersebut. Itu merupakan salah satu budaya Tionghoa. Nah, 3 budaya ini yang cukup berkembang di daerah tempat tinggal Bapak. Nah, bagaimana di tempat tinggal kalian, di provinsi tempat kalian tinggal? Pasti semuanya juga ada suku dan budaya yang ada di tempat kalian. Nah, anak-anak, di dalam kegiatan atau keberagaman budaya itu pasti ada yang namanya pertunjukan. Salah satu pertunjukan tarian. Nah, tarian itu adalah sebuah pertunjukan seni dalam berupa gerak yang dipadukan dengan musik menjadi sebuah gerak yang indah. Nah, dalam tarian itu ada gerak. Nah, gerak itu ada ketika orang menari itu ada gerak rendah dan juga ada gerak sedang, ada gerak tinggi. Nah, gerak rendah itu duduk dan juga gerak tinggi itu sepertinya berdiri. Nah, gerak rendah dan berdiri, tinggi dan juga sedang, rendah itu merupakan namanya level gerak tari. Nah, level gerak tari itu ada 3, rendah, sedang, dan tinggi, yang seperti yang telah Bapak sebutkan tadi. Nah, itu di dalam gerak tari. Nah, kemudian dalam keberagaman itu ada keberagaman suku yang tadi barusan Bapak sebutkan. Nah, contoh di salah satu teks bacaan berikut ini. Ini adalah sebuah teks yang menceritakan atau bertuliskan mengenai tentang suku Minangkabau. Nah, mari kita lihat teksnya berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat teks mengenai suku bangsa Minangkabau. Nah, di dalam teks ini terdapat 4 paragraf. Nah, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks suku bangsa Minangkabau ini. Nah, di pertemuan sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajari bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan utama dalam sebuah teks bacaan. Nah, kali ini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan utama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, sekali lagi Bapak ulangi, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf, dalam sebuah bacaan. Nah, kita bisa lihat di paragraf pertama itu suku bangsa Minangkabau terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku bangsa Minangkabau termasuk salah satu suku besar di Nusantara. Suku bangsa Minangkabau merupakan penganut agama Islam yang taat.
Nah, kita lihat di paragraf pertama. Yang menunjukkan gagasan pokok adalah suku bangsa Minangkabau terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalimat pertama ini merupakan gagasan pokok. Lalu dua kalimat terakhir itu merupakan gagasan pendukung. Dua kalimat terakhir itu adalah suku bangsa Minangkabau termasuk salah satu suku besar di Nusantara. Suku bangsa Minangkabau merupakan penganut agama Islam yang taat. Nah, untuk latihan anak-anak, silakan kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada 3 paragraf berikutnya di dalam teks bacaan ini. Nah, selain kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian juga catatlah informasi penting yang kalian dapat di dalam teks bacaan suku bangsa Minangkabau ini. Nah, anak-anak, keberagaman sosial budaya, keberagaman budaya bangsaku atau keberagaman budaya yang ada di negara kita ini juga ada keberagaman sosial. Nah, di dalam keberagaman sosial itu ada agama. Nah, karena agama ini juga beragam di negara kita, jadi ada keberagaman sosial yaitu agama. Nah, anak-anak, agama yang ada di negara kita ini ada 6 yang diakui. Agama Islam, Hindu, agama Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Nah, anak-anak, dalam keberagaman agama itu kita perlu mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ada beberapa kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman agama. Banyak bentuk perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat. 1. Menghormati perbedaan suku budaya, agama, dan status sosial orang lain. 2. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Nah, 3. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan umat beragama lain. 4. Tidak memandang rendah suku, budaya, agama, dan status sosial. 5. Belajar kebudayaan daerah lain dalam rangka melestarikan kebudayaan nasional. Nah, selain perilaku tersebut, kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan dengan melakukan kerjasama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyak bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Contohnya, 1. Membangun jembatan desa. 2. Memperbaiki tempat-tempat umum seperti pos kamling. 3. Membantu orang yang tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. 4. Membantu korban kecelakaan lalu lintas. Kegiatan sosial yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan juga dapat kalian lakukan di lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Menjenguk teman yang sedang sakit. 2. Melakukan bakti sosial di lingkungan sekolah. 3. Membantu teman yang tertimpa musibah. 4. Kerja bakti menyiapkan acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti di atas hendaknya dilakukan dengan ikhlas dan dilandasi sikap-sikap berikut ini: saling menghormati, saling toleransi, pengabdian, bertanggung jawab, semangat kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Nah, anak-anak, sampai di situ materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan nanti Bapak akan memberikan tugas untuk evaluasi materi ini dengan kalian. Nanti Bapak akan berikan dalam grup WA, atau bisa juga nanti di dalam video ini akan ada tugasnya. Terima kasih dan selamat belajar.